Gimana menurut Gus Aji sendiri tuh? Kalau saya sederhana sih Gus ya. Jadi untuk apa namanya Kiai Haji Miftahul Ahyar ya, kenapa beliau apa namanya saat ya misalkan dari potongan koran yang kita tampilkan tadi, kemudian apa namanya narasi-narasi yang apa disampaikan di awal-awal polemik nasab, Ya, bagaimana kepada apa namanya warga NU yang apa namanya kritis terhadap nasab Balawi atau kesejarahan Balawi di masa lalu dan seterusnya. Kalau pandangan saya, analisa saya itu terindikasi beliau itu sudah terpapar oleh ideologi tarimisme, mhm, tarimisme, tarimisme, sehingga ya, ya sudut pandangnya itu bukan seperti pada umumnya KK Nusantara atau KK NU yang paham dengan bagaimana KNU-an itu sendiri. Nah, sehingga narasi-narasi yang kita dapati dari sosok Kiai Haji Miftahul Ahyar itu ya kurang lebih sama seperti yang kita dapati dari kalangan Balawi itu yang apa namanya suka untuk menarasikan hal-hal yang sama. iya, Nah, cuman begini Gus, ada satu hal yang harus kita pahami juga, bahwasanya apa di NU ya 1926 sampai sekarang artinya NU ini mengalami apa masa-masa kritis. Artinya NU ini mengalami masa penjajahan Belanda, NU ini mengalami masa penjajahan Jepang, kemudian apa namanya pasca kemerdekaan ya di situ ada perlawanan terhadap tentara sekutu, ya, kemudian mengalami PKI juga. Nah, artinya NU ini sebenarnya dengan pengalaman-pengalaman ini itu mengambil pelajaran. Artinya hal-hal yang apa negatif atau hal-hal yang patut dijauhi itu harus dijauhi. Nah, misalkan seperti inilah. Kita tahu bagaimana apa namanya NU ini ya dari awalnya memang tidak sepemikiran dengan ideologi Hadromutism. ya, Ya, misalkan di masa Belanda. Di masa Belanda di saat siapa namanya NU Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu ditawari bintang salib singa oleh pemerintah ya, kolonial Belanda. Beliau kan menolak. ya, ya, Nah, di sisi lain, baik itu dari Mufti Batavia ya, yaitu Habib Usman bin Yahya itu mendapatkan satu. Meskipun ya, itu di proses pemberiannya itu tidak secara publik ya. ya, Nah, tapi pada masa muridnya Usman bin Yahya yaitu Habib Ali Kuitang, beliau ini kan memiliki satu apa metode dakwah lah atau apa namanya pelaksanaan tugas lah untuk tugas-tugas yang ditugaskan oleh Belanda dengan cara yang cantik gitu Gus dalam tanda kutip. Artinya metodologi yang digunakan oleh Sumbin Yahya itu keras sehingga mendapatkan perlawanan dari para kiai Nusantara. Ya, seperti contohnya adalah para kiai tarekat, para guru-guru tarekat yang ada di ya, Nusantara secara umum lah. Itu mendapatkan perlawanan. Sumbin Yahya mendapatkan perlawanan dari mereka. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ulama Nusantara yang ada di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu yang sudah tahu bahwa apa namanya Usman bin Yahya itu memang kaki tangan Belanda dan itu ya, dituliskan dalam bukunya itu yang kemarin kita ulas. Nah, tapi kalau misalkan seperti Habib Ali Kuitang yang dalam beberapa apa namanya koran ya, koran Belanda, Batavia apa itulah saya lupa namanya, ya, di mana di situ secara jelas beberapa kali, dua kali ya, di tahun 1928 kemudian di tahun 1929 itu mendapatkan penghargaan bintang salib singa secara berturut-turut, Gus. Dua kali. ya, Nah, kemudian hmm, yang satu itu pemberitaannya belum saya temukan. Artinya untuk Habib Usman bin siapa Ali Kuitang itu mendapatkan tiga bintang salib singa. Yang itu ya, dipasangkan semuanya saat apa namanya ulang tahun atau bukan ulang tahun, nah, hari kelahiran atau perayaan kelahiran atau selamatan dari cucunya Ratu Wilhelmina pada tanggal 5 Agustus 1939. ya, Nah, apakah di sini warga NU atau para pengurus NU, baik yang di tingkat ranting sampai tingkat pusat itu tidak atau belum memahami bahwa
ternyata beda loh antara ideologi. Ideologi NU dengan ideologi Hadramatism itu berbeda. Ya, Ideologi di sini tidak hanya kepada dalam sudut keagamaan saja, Gus, tetapi iya betul. dalam sudut pandang politik, sosial, dan Kebangsaan. seterusnya dan seterusnya. Mungkin Gus Gus Rocky itu bisa bisa menjelaskan lebih detail mengenai hal Ya, ini. Akan perbedaan antara ideologi Hazromotism dengan ideologi Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama punya ideologinya dan Hadramatism adalah ideologi yang berbeda. Jadi jangan ya, dicampur adukan gitu, Gus. Mohon ya, penjelasannya, Gus, lebih detail gitu. siap. Artinya pertama kita harus mendefinisikan hadromautisme. Untuk mendefinisikan ini kita harus memahami konteksnya. Orang-orang Hadromi yang berdiaspora itu, di dalam konteks ini kita bisa membuat definisi paling tidak seperti yang misal dituliskan oleh dieditori oleh Ulrich Freitag ya dan Clarence Smith di buku yang sering kita ulas juga itu Hadromi Traders, Scholars and Statesmanship. Di situ dikatakan mengapa orang-orang Hadromaut itu berdiaspora? Tujuannya satu motifnya, ekonomi. Karena buktinya yang masuk ke Nusantara ya ke Indonesia yang jadi ulama mah 10 jari ini aja kebanyakan untuk menyebutkan. Artinya nggak nyampe 10 yang jadi ulama. Yang padahal Iya. yang masuk ke Nusantara itu puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, Allahu alam, yang jelas banyak sekali. Tetapi bayangkan kalau memang motifnya adalah menyebarkan Islam, itu Aziumardi Ajra yang nulis, nggak nyampe 10 itu. Artinya motifnya apa? Sekali lagi ini memperkuat definisinya hadromotisme itu adalah diaspora untuk mencari ekonomi lah ya. Oke. Hmm. Sementara Nahdlatul Ulama embrionya sudah jauh sebelum 1926 di mana 31 Desember tahun itu NU didirikan, sudah ada itu Islam Nusantara yang disebarkan Wali Songo, para ulama tarekat dan seterusnya. Disitulah embrio NU hingga berdirinya Republik. Ada constitutional moment. Apa itu? Kejadian-kejadian, momentum-momentum yang di luar badan musyawarah pembentukan konstitusi tetapi mempengaruhi berdirinya konstitusi. Kenapa konstitusi? Karena konstitusi inilah yang jadi basis legitimasi dan legalitas berdirinya negara. Pertanyaannya, apakah para diaspora Hadramaut itu berjasa di dalam konstitusional momen ini, ada di dalam konstitusional momen ini dibandingkan dengan NU? Jawabannya tidak ada. Tidak ada sama sekali itu peran-peran Habib apalah gitu kan, Balu itu konstitusional momennya itu tidak ada. Seorang pakar sejarah konstitusi dari Universitas Indonesia namanya Pak R.M. Abe Kusuma nulis buku ini nih. Ini buku lagi saya baca terus. Saya cari-cari ada nggak yang namanya Habib di sini, nggak ada. Konstitusional momennya saya cari ada nggak ada. Tetapi beda dengan berdirinya NU, di sini dicatat Pak. Di sini dicatat, Gus. Berdirinya NU itu dicatat. Artinya apa? Berdirinya NU itu jadi bagian dari constitutional moment. Mempengaruhi formation of this state, formation of this republic. Jadi dinamika NU itu mempengaruhi pendirian, formasi, pembentukan republik ini. Tetapi Robito Halawiyah saya cari nggak ada di sini, Gus. Habib-habib di sini nggak ada. Kemudian juga begini, hal lainnya setelah tadi ya, kita konteksnya tadi pra kemerdekaan. Hadramautism versus NUism, Nahdlatul Ulamatism misalnya. Ketika republik ini berdiri, era Soekarno, era Orde Lama, kita tahu sikap Bung Karno itu sangat-sangat kritis terhadap para diaspora Hadramaut, khususnya yang ngaku turunan Nabi itu, alias kaum baru itu. Dari persuratannya Bung Karno kepada Ahmad siapa Hasan. Itu yang Hasan. Ahmad Hasan ya, pendiri Persis ya. Bung Karno di situ. Dan wahai Nahdiyin, Anda harus pahami begitu dekatnya NU dengan Bung Karno sejak 1945, sebelum itu bahkan. Ya, tapi kan kalau Bung Karno jadi presiden ya dihitung 1945 sampai 1965. NU itu selalu bersama Bung Karno. Sampai-sampai ngasih gelar Waliul Amri Ad-Doruri Bisyaukah. Itu saking dekatnya. Coba presiden lain, ada yang enggak yang diberi gelar oleh NU seperti halnya Bung Karno?
Itu pertanyaannya. Gus Aji, sejauh ini ada nggak presiden Indonesia yang seperti Bung Karno dikasih gelar sama NU? Nggak ada kan? Belum ada tuh, Gus. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Begitu dekatnya ideologinya NU, tidak hanya soal keagamaan, tetapi juga soal kebangsaan dengan figur pemimpin seperti Bung Karno ini. Sementara orang seperti Bung Karno itu mengkritik hadromautisme. Bahkan mungkin Ya. pengen mengembalikan orang-orang diaspora Hadramaut Balu itu ke tanah asalnya misalnya. Tetapi saking ini Nahdien nggak baca sejarah atau apa, anak kronik ahistoris dan lain-lainnya, kok mau diperbudak Balui-Balui ini seolah-olah mereka lah pemimpin kita. Aduh, iki piye gitu loh. Saya mau bilang, mau bilang mereka bodoh pun nggak tega sebetulnya, tapi ya ayolah baca sejarah lah. Ayolah baca sejarah Fakta gitu. Fakta Iya, itu berarti, Gus. betul. Jangan asal menelan mentah-mentah setiap statement-statement yang diutarakan. Bahkan yang di-statementkan oleh guru ngaji masing-masing pun, kalau itu adalah konteksnya ilmu sosial, bahkan ilmu apapun, itu perlu validasi, perlu verifikasi. Jangan asal telan mentah-mentah. Ya. Itu, jadi sekali lagi, penting sekali NU kembali ke dalam khitoh ideologisnya. Sejak 1926 dan sejak 1926 hingga berjalannya NU bersama Republik ini. Seolah-olah ini NU ini sekarang mau dekat ke kelompok Islam kanan nih. Ini harus kita cegah. Apalagi tadi ada koran yang menuliskan semacam itu. Pro Islamnya mengatakan semacam itu. Padahal NU sedari dulu nggak ada, baru sekarang ini ada semacam itu. Begini, Gus Ajis, yang mau saya share juga di dalam buku ini bagaimana sejarah Republik ini berdiri dan juga konstitusinya. Hanya ada 2 elemen yang membentuk konstitusi kita, yaitu elemen agama, dalam hal ini Islam, dan juga elemen kebangsaan. Tetapi di dalam elemen agama ini faksinya juga banyak sekali. Ada kelompok Islam yang radikal fundamental ke kanan, ada yang tradisionalis seperti halnya NU. Nah, pada awalnya di BPUPK itu kelompok Islam itu yang notabene itu hanya kelompok Islam yang tradisional dari kalangan pesantren dan juga kebangsaan gitu. Itu ada Ki Bagus Hadikusumo dan juga Ki Haji Abdul Wahid Hashim, ya, bapaknya Gus Dur dulu. Ya. Nah, di situ artinya apa? Begini, kalau mungkin sederhananya kalau digambarkan begini, posisi kiai tradisional NU itu di sini, posisi kebangsaan di sini, posisi Islam radikal fundamental di sini. Yang Islam radikal fundamental ini kemudian sejak 1945 sampai 1965 itu bikin pemberontakan, macam-macam tuh. Ada DI, TII, segala macam, PRRI, Permesta. NU mah sudah sepakat dengan kelompok kebangsaan yang di sini mendirikan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 1945 dan juga menerima dekret presiden kembali ke UUD 1945. Udah tok di situ. Lah sekarang seolah-olah dengan menggugat ad-doruri itu ingin seolah-olah dibawa ke sini. Nah, sederhananya gitu Gus Ajis refleksinya. Oke, siap. Jadi Gus ya, apa namanya, sebagai warga NU, saya lah sebagai warga NU itu harus, atau kita semua lah sebagai warga NU itu harus kembali lagi menelaah, menelusuri sejarah bangsa kita ini, mulai dari prakemerdekaan sampai sekarang gitu, agar kita itu tidak mudah ditipu oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Atau memang kelompok yang bias bagi mereka itu antara mana NUism, kemudian mana Tarimism, agar tidak terjadi campur aduk antara keduanya. Ya, betul. Nah, kemudian satu hal ini Gus, terkait dengan saya tadi sedikit menyimak dari sebuah videonya Gus Fahrul Rozi ya, yang mengkritisi polemik Nasab. Nah, tentu di tahun 1993 itu ada satu ulama yang pada tahun 1985 sampai 90 kalau tidak salah itu beliau namanya Kiai Haji Hasan Basri. Dan ketua MUI di periode 85 sampai 90. Nah, kemudian pada tahun 93 itu
menyampaikan satu narasi ke publik, ke koran, bahwasanya sudah tidak ada lagi keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Gus Dur itu melakukan sebuah pembelaan bahwa ada banyak di sini di Nusantara para keturunan Rasulullah, para dzurriyyah Rasulullah. Jadi sama-sama batu tetapi beda. Yang satu mah batu kerikil, batu koral. Yang satunya itu adalah batu permata gitu. Nah, mungkin Gus Rocky bisa menafsirkan atau menjelaskan bagaimana menurut pandangan ilmu sosial. Ya. Artinya yang menggambarkan keadaan seperti itu sebenarnya bagaimana? Apakah itu mengarah kepada pembelaan terhadap Habib yang nasabnya itu dibatalkan saat itu, yang kemudian disamakan dengan posisi Kiai Imad yang membatalkan nasabnya Habib. Karena kan begini, kalau Kiai Haji Hasan Basri itu secara keseluruhan keturunan Sayyidina Hasan dan Husain itu tidak ada. Nah, kalau Kiai Imad itu kan memverifikasi. Nah, artinya untuk Gus Fahrur ini yang merupakan salah satu ketua PBNU itu ingin menggiring pandangan publik ke sana bahwa Gus Dur itu sudah membela habaib gitu loh. Mungkin Gus Rocky bisa menjelaskan. Oke, pertama bagi saya tidak mengkultuskan siapapun, termasuk Gus Dur sekalipun. Ada celah Gus Dur juga keliru. Entah Gus Dur ditipu misalnya, karena saya beneran turunan Nabi misalnya. Makanya kadang kalau ada kisah mengenai Gus Dur yang cenderung melebih-lebihkan, misalnya Gus Dur juga ikut scanning makam gitu, ronsen makam dan lain-lain, saya cenderung skeptik terhadap kisah-kisah semacam itu gitu. Tetapi kalau di dalam konteks itu begini, saya ingin membuat satu analisis sosiopolitik bahwa era tersebut adalah era di mana Majelis Ulama Indonesia itu jadi alat legitimasi stempelnya Orde Baru. Oke. Ya. Dan posisi Gus Dur itu adalah kontra, vis-a-vis Orde Baru. Itulah kenapa Gus Dur dari Irak nggak jadi ke Leiden, pulang ke Indonesia, Gus Dur jadi pimpinan NU, kemudian memperkuat civil society, ya, bikin civil society itu independen dari state yang dianggap sudah terlalu otoritarian, ya, Orde Baru itu, sehingga mengkooptasi kehidupan privat warga negara termasuk umat Islam. Nah, di situ digunakan alatnya itu adalah MUI. Nah, Gus Dur itu di situ mau mengimbangi kekuasaan MUI, karena selain MUI juga ada entitas-entitas masyarakat Islam lain yang dibikin oleh Orde Baru, misalnya ICMI dan lain-lain. Makanya hari ini juga nih orang NU itu harus melek bagaimana dinamika NU dengan ICMI misalnya, terutama di dalam konteks Orde Baru hingga sekarang. Tidak hanya terhadap Habib misalnya, karena saya dengar ada elit-elit ICMI juga masuk ke NU dan lain-lain, padahal secara garis ideologi itu punya dinamika sejarah. Saya bukan berarti NU harus kayak gini terus, harus paten terus, tidak, tetapi paling tidak kita melek konteks sejarahnya. Apa beda NU dengan ICMI dengan MUI di era Orde Baru misalnya, bagaimana NU dengan Soekarno, bagaimana Soekarno versus hadromautisme misalnya, itu harus dibaca itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja konteksnya sangat berbeda antara Kiai Imad misalnya dengan Kiai Hasan Basri. Saya tidak tahu Kiai Hasan Basri sebelum membuat statement itu apakah melakukan penelitian atau tidak, ya. Tetapi kalau Kiai Imad, pembedaannya adalah Kiai Imad melakukan penelitian, kemudian juga Kiai Imad bukan ketua MUI. Artinya apa? Kiai Imad itu nggak punya otoritas loh sebetulnya. Dia betul-betul entitas kiai yang memang meneliti saja, nggak punya power di situ. Sehingga di sini yang perlawanan yang paling layak terhadap Kiai Imad itu ya penelitian lagi, ilmiah lagi, akademik lagi. Sementara di dalam konteks Kiai Hasan Basri versus Gus Dur, di situ ada konteks sosial politik di mana Gus Dur sedang melawan Orde Baru beserta entitas-entitas buatannya atau entitas-entitas yang dikendalikan oleh Orde Baru. Di samping seperti yang saya bilang di awal, karena saya tidak mengkultuskan Gus Dur, bisa jadi Gus Dur juga gitu kan. Karena tidak melakukan penelitian,
dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin seburuk-buruknya kemungkinan adalah Gus Dur ditipu misalnya bahwa hey, ini Balui ini turunan Nabi, itu kan bisa aja. Menurut Gus Ajis gimana? Saya bukan orang yang mengkultuskan Gus Dur juga pasti punya kekeliruan, punya kesalahan. Gus Dur juga manusia begitu. Kalau saya masih ini Gus ya, artinya ini masih bias karena memang untuk narasi sebenarnya yang disampaikan oleh Gus Dur itu seperti apa ya, saya belum mendapatkan Ya, bukti primernya gitu atau bukti ya, otentiknya bagaimana narasi Gus Dur yang sebenarnya saat itu. Jadi ya, di saat Gus Dur itu misalkan menyatakan bahwa dzurriyyah Nabi di Indonesia itu masih banyak. Nah, di sini multi tafsir, Gus. ya, Artinya di situ bisa diarahkan kepada para dzurriyyah Wali Songo, yang di situ ada kiai-kiai Nusantara kita. ya, Nah, itu dia. kemudian atau diarahkan kepada Habib yang tentu saat itu Ya, memiliki suatu kepentingan ya. Karena memang ya. kalau tidak salah itu ada seorang Habib Muhammad Suaranya hilang, Gus siapa? Ajis. Waduh. Cek. Suara. Udah aman, Gus? Ya, hilang suaranya, Gus. Begini, kalau kita husnuzon, bisa jadi memang pernyataan Gus Dur itu ya tidak dikhususkan ditujukan kepada Balawi misalnya, karena bagi Gus Dur turunan Nabi masih ada ketika misalnya dari jalur Wali Songo, di mana Gus Dur sendiri itu kan masih ada keturunan misalnya dari raja-raja Nusantara yang diindikasi misalnya raja-raja Kesultanan Nusantara itu masih keturunan juga dari Sayyidina Hasan atau Husain misalnya. Justru elemen itu yang mestinya diteliti, bukan menjadi alat legitimasi bahwa lihat tuh Gus Dur aja mengisbat Ba'alwi, nggak gitu cara pandangnya. Tetapi tetap harus diverifikasi. Di sini ilmiahnya. Kemudian juga sekali lagi, dengan analisis sosial politik tadi adalah apa yang paling dicirikan dari seorang Gus Dur adalah komitmennya, konsistensinya pada humanisme, pada kemanusiaan. Karena apa? Gus Dur khawatir, misalnya, kalau dengan mendelegitimasi para keturunan Nabi, apalagi misalnya kepada kaum Ba'alwi, terjadi dehumanisasi terhadap mereka. Itu bisa jadi yang tidak diinginkan oleh Gus Dur. Di situ juga saya sangat-sangat setuju. Kita kritik itu. Apa klaim-klaim Balawi, klaim sebagai cucu Nabi, klaim mereka itu adalah punya privilege, klaim mereka itu aristokrat agama, klaim mereka ini punya kesaktian, punya lain-lainnya, kita harus kritisi itu. Tetapi bahwa mereka adalah manusia, itu harus kita tegakkan, itu harus kita junjung. Kita tidak berupaya melakukan dehumanisasi, kita hanya berupaya mendirikan standar keilmiahan, standar kebenaran atas setiap klaim. Itu yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi, statementnya Gus Dur dalam konteks mengkritisi Hasan Basri tidak bisa dijadikan alat legitimasi oleh para Ba'alwi atas klaim mereka sebagai cucu Nabi. Gitu. Saya rasa memang pola yang digunakan dari masa lalu sampai sekarang itu tidak berubah, Gus. Artinya di saat ada kiai-kiai Nusantara, kalau di ini bentar, Gus. Cek. Gimana suaranya, Gus? Keluar nggak? Suara ke saya hilang, Gus. Hilang. Suara Gus Ajis aman katanya. Kok ke saya nggak ada ya? Gus. Coba Gus, cek. cek satu, cek. Aman ya? Ya. Oke. Sampai mana tadi? Aduh. Tadi pembahasannya apa, Gus? Tadi soal statement Gus Dur yang dianggap untuk melegitimasi klaim Ba'alwi sebagai cucu Nabi, di mana Gus Dur mengkritik ketua MUI. Oh iya. Pola ya, tentang pola. Jadi polanya memang seperti itu, Gus. Artinya saat ada kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai NU, apalagi tokoh-tokoh yang memang dikagumi di masa lalu,
mengeluarkan suatu statement yang rada atau agak menyenggol mereka, maka itu akan dijadikan sebagai sebuah alat melegitimasi sebagai pelegitimasi status nasab mereka yang status kebenaran nasab mereka begitu, Gus. Iya. Itu sudah tidak aneh lagi lah. Nah, padahal Gus, saya melihat bagaimana ketidaksukaan ya dari kalangan penganut ideologi Hadromotism itu kepada Gus Dur itu sangat tidak suka, Gus. Iya. Kan kalau Gus Dur, kalau tidak salah ya, beliau itu memiliki satu pandangan pribumisasi Islam kalau nggak salah ya. Iya. Pribumisasi Islam. Nah, kemudian dilanjutkan oleh murid beliau yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj dengan Islam Nusantara. Ya. Nah, kalau Hadromotism itu dari dulu, sepengetahuan saya, itu sangat anti dengan penggunaan istilah dalam tanda kutip Islam Nusantara. Ya. Pribumisasi Islam. Artinya mereka itu yang hanya memandang bahwa Islam ya Islam. Nggak usah Islam-Islam pribumi. Seolah-olah ada Islam pribumi, kemudian ada Islam imigran. Iya. Ada Islam Nusantara, kemudian Islam Yaman, Islam Malaysia, Islam Brunei, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dulu gitu loh. Ya. Nah, hanya sekarang karena memang posisi mereka itu sudah katakan terpojok. Yang dulu saat saya melihat satu pesantren, yang dia itu sama sekali tidak pernah mengaitkan pesantren tersebut atau relasi mereka itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan NU. Sekarang itu merasa kami ini NU, Gus. Ini pesantrennya Hadromotism ya. Pesantren yang memiliki ideologi Hadromotism, Gus. Iya. Dulu yang tidak pernah mengaitkan status pribumi, mengaitkan NU, kemudian membesarkan nama-nama atau mengagumi nama-nama kiai kita, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Al-Bantani, kemudian Mbah Wahab Hasbullah dan seterusnya. Sekarang itu sangat berbeda, Gus. Artinya mereka sudah mulai mau untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara-acara mereka, Gus. Kemudian menyanyikan Nurul Waton, Subhanul Waton ya. dan seterusnya. Bahkan dari sisi pakaian, Gus. Dari sisi pakaian. Itu dulu tidak pernah mau memakai peci hitam. Tidak pernah mau memakai baju batik. Nah, setidaknya di sini ada satu perubahan. Ada satu perubahan yang sangat signifikan dalam menyikapi ke-NU-an atau menyikapi nasionalisme, kemudian kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap para kiai Nusantara. Itu bagaimana kalau menurut pandangan Gus Rocky tentang perubahan ini menurut sosiopolitik? Monggo, Gus. Ya, selagi itu memang dilakukan atas kesadaran utuh untuk inklusif dengan host society, dengan masyarakat yang mereka diami, itu bagus. Tetapi kalau hanya untuk membuat kamuflase, misalnya untuk infiltrasi agar tetap diakui, tetapi sambil merayap-rayap, merangkak-rangkak, perlahan membuat otoritas, membuat klaim privilege, cucu nabi dan lain sebagainya, kemudian juga nantinya mengeksploitasi. Wow, betapa jahatnya, betapa munafiknya kalau seperti itu. Sementara sekali lagi Gus Dur sebagai yang menteorikan pribumisasi Islam, kemudian diteruskan oleh Buya Said Akil Siraj, itu menghendaki ini adalah proyek epistemologi dan juga proyek sosiologi agama umat Islam di Nusantara, di Indonesia, begitu loh. Sehingga tidak seolah-olah masyarakat itu merasa bahwa segala yang dari Arab itu Islam. Dan Islam itu adalah apa yang segala-galanya di Arab-Arabkan. Gus Dur itu ingin menghantam itu. Enggak. Gitu. Islam itu tidak mesti apa yang ada di Arab. Tidak begitu juga, tidak berarti apa yang dari Arab semuanya itu adalah Islami. Begitu. Itu kan. Nah, sekarang pelan-pelan mengendap-endap para Ba'alwi ini berupaya inklusif. Itu bagus. Tetapi mereka juga harus akui
mereka bukan cucu Nabi dan mereka sama aja kayak kita, biasa aja, begitu. Yang terpenting itu adalah isinya, ilmunya, akhlaknya, isinya. Saya mau mengambil perumpamaan yang bagus sekali dari Kiai Khalil Bisri Khalil, apa ya, bapaknya Gus Yahya ini. Ya mudah-mudahan didengar juga. Khalil Bisri. Ya, ini bagus sekali perumpamaannya itu, bahwa ada dua entitas yang seringkali kalau Islam yang dia masih terjajah pola pikirnya, misalnya begini pola pikir terjajah itu, kalau dengar satu istilah itu bahasa Arab seolah-olah itu sakral, seolah-olah itu Islam. Nah, atau ngelihat kitab kuningnya kan itu tulisannya Arab, kitabnya warnanya kuning, wah ini sakral. Nah, ini biasanya santri dengan pola pikir yang masih terjajah buat saya. Misalnya hanya karena itu di seolah-olah itu apa namanya sakral dan seterusnya. Beliau membuat perumpamaan begini. Mana yang halal di antara kecap cap babi atau minuman alkohol bermerek peci miring. Itu menarik Peci sekali. miring. Peci miring, Bos. Peci miring. Meskipun alkohol ya ini. Seringkali ya, mereka yang pikirannya masih terjajah itu tertipu oleh istilah-istilah. Istilahnya seolah-olah syar'i gitu kan. Apa NKRI bersyariah dan lain-lain. Oh, demokrasi itu apa? Katanya kafir dan lain-lain. Coba bandingkan dua istilah ini. Mana yang halal di antara kecap cap babi dengan alkohol bermerek peci miring misalnya. Itu menarik sekali kan. Dan di pidato itu Mbah Khalil Bisri itu bilang bahwa yaitu apa, kita jangan sampai terjebak gitu kan. Sehingga bahkan beliau lebih jauh bilang nasihat yang keluar bahkan dari orang non muslim ketika itu betul-betul bermanfaat, isinya itu lebih baik daripada omongan yang keluar dari yang katakanlah Habib sekalipun, kalau isinya itu ya nggak baik, racun, toksik gitu. Sekarang gini, mana lebih sakti ucapannya orang semacam Bill Gates misalnya, orang semacam Mark Zuckerberg dibanding pidato-pidatonya Rizik Syihab yang isinya itu kebun binatang semua. Rizik Syihab, karena menggunakan udang, Bos. Ya, Rizik Syihab. Karena pakai udang. Itu dia. Itu dia apa keterjajahan masyarakat kita bahkan secara epistemologis. Itu yang harus kita refleksikan dan kita bareng-bareng Gus untuk berupaya ya ayo kita harus merdeka dari itu. Bahkan misalnya untuk kaum santri, saya kadang miris kalau menganggap santri ini apa-apa yang kelihatannya bahasa Arab, apalagi di dalam kitab kuning itu sakral misalnya, sehingga tidak boleh dikritisi misalnya. Gitu Gus Haji. Bahkan sekelas ini Gus, sekelas siapa namanya Yusuf Qaradawi ya. Saya cukup mengikuti lah untuk pandangan-pandangan fikih kontemporernya Yusuf Qaradawi. Tetapi begini, oleh para kalangan santri-santri di Nusantara ini itu semacam merendahkan gitu. Yusuf Qaradawi itu siapa? Hanya melihat satu dua hadis kemudian dia berani untuk melawan Imam Syafi'i, melawan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Dia itu siapa? Nah, artinya memang saya rasa kekurangan ya dari kalangan saudara-saudara kita santri-santri di masa kini itu mungkin karena sudah lama terdoktrin dengan suatu doktrin taklid buta ya terhadap suatu madhab. Ini kan memang tidak baik. Betul. Nah, artinya hal itu harus diupayakan atau harus digeser dengan pandangan-pandangan atau pola pikir yang terbuka. Sebagai satu contoh, Gus, seringkali saya atau beberapa kali lah saya sampaikan mengenai bagaimana pemikiran yang dimiliki oleh siapa Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal ya, KJM Pati. Si keluarga meminta makin. Di mana beliau itu
menawarkan satu pemikiran, yaitu tentang metodologi Fikih sosial. fikih sosial. Nah, di sisi lain dalam Bahsu Masail beliau itu seringkali menemui para musyawirin atau para bahithin itu dalam dalam Bahsu Masail itu harus mirip setidaknya itu. Kalau nggak sama, artinya ada satu permasalahan kontemporer. Nah, di saat ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut, itu harus ada gambaran yang sama atau kalau tidak ya mendekati itulah. Ini kan sebenarnya tidak atau sebuah pola pikir yang tidak solutif, Gus. Tidak memberikan solusi yang seharusnya. Karena apa? Karena sama saja itu dengan taklid buta. Iya. Nah, persoalannya bagaimana ketika sebuah permasalahan kontemporer itu sama sekali tidak dibahas atau dikaji oleh ulama-ulama masa lalu. Nah, sehingga di sini harus ada perubahan. Di mana apa? Merubah pola pikir itu, Bos. Dari yang awalnya metodologi qauli menjadi metodologi manhaji. Ya. Artinya kita sudah kaya kok. Artinya fikih Islam itu sudah kaya, sudah lengkap mengenai kaidah-kaidahnya, baik kaidah usul atau kaidah fikih ya. Sehingga ya apa fungsinya kalau tidak kita aplikasikan? Betul. Ya, sehingga dengan pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut mampu untuk memberikan solusi di setiap permasalahan-permasalahan di masa depan. Oke, Gus, ini karena sudah 1 jam lebih ya. Belum kita tutup dulu, sabar, Gus. Yeah. Ada satu hal yang menarik yang asik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, di mana begini, Gus. Kaitannya dengan NU ya, dengan NU di masa lalu. Saya menyimak itu videonya Syafiq Ali di salah satu channel YouTube. Dia itu menceritakan bagaimana NU saat NU menjadi sebuah partai. NU ini adalah salah satu partai yang terkaya di antara partai-partai yang lain. Sumbernya atau sumber pemasukan NU ini, sumber kekayaan NU, ya, itu adalah dari iuran-iuran warga-warga NU, masyarakat-masyarakat NU yang meskipun mereka hanya menyumbang ya mungkin 100 rupiah, 200 rupiah dan seterusnya ya. Artinya nilainya itu kecil cuman karena yang menyumbangnya itu jumlahnya sangat banyak sehingga mudah untuk mengumpulkan dana yang begitu besar. Dibandingkan dengan sekarang, Gus. Artinya publik saja ini sudah kepercayaan mereka terhadap NU itu sudah kurang. Nah, kemudian NU itu lebih mendekati kepada politik daripada kebangsaan, daripada kemasyarakatan, daripada keumatan. Nah, sehingga patut dicurigai bahwa pengurus-pengurus yang ada di pusat itu memiliki suatu kepentingan politik tertentu lah, entah itu pengen menjadi presiden kah, atau wakil presiden, atau menteri, atau dewan, dan seterusnya, Gus ya. Nah, kira-kira harapan Gus Rocky Syam ke depan untuk PBNU ini gimana? Artinya apakah NU ini dijauhkan dari tambang meskipun tambang itu adalah pemberian dari pemerintah gitu ya. Dan kembali kepada tradisi di masa lalu yaitu dengan iuran. Tetapi di sisi lain memang kepercayaan masyarakat itu sudah mulai luntur. Dienggak-enggak atau mau tidak mau memang faktanya seperti itu. Nah, jadi menurut pandangan Gus Rocky ke depan untuk PBNU serta ketuanya atau kriteria ketua atau kriteria dari Rois Am seharusnya seperti apa, Gus? Mungkin Gus Rocky bisa menjelaskan lebih lengkap. Monggo. Wah, menarik ini. Ini supaya inline dengan pembahasan kita soal Waliul Amri Ad-Daruri juga. Pertama, secara umum untuk Nahdiyin kita tuh harus merdeka juga dari keterjajahan betapa urgennya yang namanya gelar. Maksud saya begini, kita itu jangan terlalu silau dengan yang namanya gelar-gelaran lah. Pertama itu, supaya apa? Supaya tidak ada kesan taklid buta. Itulah yang disebut paternalistik, ya. Jadi seolah-olah kalau dia punya gelar, kita pasrah, oh dia pasti benar yang dikatakan karena dia punya gelar mujtahid mutlak, apalah imam besar, imam jumbo segala macam. Itu harus terbebas dulu dari
sikap paternalistik semacam itu supaya tidak taklid buta. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mau berpikir, mau memverifikasi. Dengan cara itulah kita keluar dari jebakan kemalasan berpikir kita sebagai manusia. Kalau sudah begitu, insya Allah yang namanya ijtihad itu akan hidup terus. Tanpa perlu kita mendeklarasikan bahwa pintu ijtihad masih terbuka, misalnya. Itu nggak perlu deklarasi semacam itu, nggak perlu. Yang terpenting di dalam pikiran kita sendiri adalah kita tidak terjebak dengan gelar-gelar semacam itu. Nggak peduli gelarnya mustahil mutlak, nggak apa-apa. Silahkan lakukan kajian. Karena yang namanya manusia, peradaban itu senantiasa berubah, berkembang di setiap waktu, setiap tempat. Dan hukum pun berubah. Taghyirul ahkam bitaghyiril azminah wal amkinah, kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah persoalan NU pun demikian. Jangan terjebak pada istilah-istilah tadi. Makanya dikasih dua istilah itu supaya apa? NU tetap pada esensi yang ada. Sedari dulu, sebelum Republik ini berdiri hingga sekarang, harus punya standpoint yang clear bahwa NU itu mengawal berdiri dan tercapainya cita-cita pendirian Republik. Apa memang cita-cita pendirian Republik? Ada di dalam pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. NU harus ada di ruang itu. Apakah NU dinamika sejarahnya dulu pernah jadi parpol terkaya? Itu betul. Bahkan parpol terbesar hanya disaingi oleh PKI loh. Itu PKI. Pun padahal itu di tengah-tengah. Betul, padahal di tengah-tengah Bung Karno lagi mengkampanyekan guided demokrasi dan juga Nasakom, nasionalis agama komunis, juga Manipol Usdek. Seandainya nggak ada itu, NU bisa jadi partai nomor 1 waktu itu terbesar. Dan justru di dalam konteks itu juga Mbah Wahab itu ngasih gelar itu ke Bung Karno pas NU jadi parpol. Ini kadang seolah-olah kalau memperbandingkan, kok kayaknya lebih sakti-sakti pas NU jadi parpol gitu. Bahkan seperti itu ya. Kecuali kemudian NU kembali ke khitah 1926, Gus Dur jadi ketua PBNU, disitulah ada perkembangan epistemologis dari NU. Terjadi perkembangan epistemologis, misalnya NU konsisten jadi civil society, punya platform namanya itu tadi pribumisasi Islam, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Said Akil Siraj, proyek epistemologisnya kemudian dilakukan dengan Islam Nusantara. Nah, setelah NU tidak jadi parpol, balik ke hitoh jadi civil society, harusnya mengawal Republik ini nyampe pada cita-citanya di jalur epistemologis ini. Kenapa jalur epistemologis? Supaya konsisten dengan namanya, Nahdlatul Ulama. Ulama tanpa epistemologi bukan ulama, Pak. Ulama tanpa epistemologi bukan ulama, sekali lagi. Ilmuwan tanpa epistemologi bukan ilmuwan. Persoalan bagaimana dihidupi atau tidak. Nah, ini mungkin satu proposal pemikiran dari saya. Ada patahan sejarah dan yang mungkin ini gara-gara politik juga berpengaruh pada politik NU, yaitu relasi NU, PBNU terutama dengan PKB. Ini nanti diskusi akan pada sesi berikutnya ya. Tetapi sebagai satu proposal, mari kemelut ini selesaikan antara PKB dan NU, terutama paling mencolok sejak Gus Yahya dan Kiai Miftah ini. Karena faktanya, meskipun NU bukan partai politik, sekjennya sekarang jadi menteri kok. Ya enggak? Ya. Tetap motif-motif PKB, motif-motif politik itu ada. Justru yang jadi soal adalah ketika ada dualisme jalan politik dari PKB dan juga dari NU, ini seringkali jadi problem bagi istana. Mau tidak mau, ini real politik nyata. Seolah-olah begini, kalau dua-duanya minta itu, loh, kok ini dua-duanya NU? Itu kan PKB, Pak, bukan NU. Gitu. Menurut saya sengkarut ini adalah soal lain, tetapi sebaiknya menurut saya kalau balik ke hitoh sejarahnya, sebetulnya kan PKB itu dilahirkan oleh kiai-kiai deklarator yang itu dari PBNU. Siapa saja? Di antaranya itu ada Gus Mus, ada Kiai Said Akil Siraj, ada Kiai Hasyim Muzadi, ada Kiai Ma'ruf Amin dan seterusnya. Hal ini juga penting sih untuk dibicarakan dan bagaimana ke depan. Karena ya itu tadi, jangan sampai ironi ada seolah-olah dua jalan politik menuju istana, PBNU
dan juga PKB, tetapi satu sama lain malah saling menegasikan. Itu yang miris. Ya. Oke, Gus, terkait dengan apa namanya pemikiran ya. Kalaulah Gus Dur itu memiliki sebuah pemikiran apa Ya. namanya pribumisasi Islam. Kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot itu Islam Nusantara. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Gus Yahya itu, Gus? Gus Yahya itu Apa kan punya pemikirannya? Kemudian apa namanya? Apakah sukses gitu dalam apa istilahnya ya melestarikan pemikirannya Gus Dur gitu? Ya. Gimana, Gus? Kalau tidak salah itu kan punya produk epistemologi yang namanya fikih peradaban. Oke, Tetapi fikih peradaban. tetapi proyek itu mangkrak buat saya. Mangkraknya juga selain saya tidak terlalu mengikuti mendalami what's the exact meaning of fikih peradaban, fikih of civilization. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan fikih peradaban. Ontologinya itu apa, epistemologinya apa, aksiologinya itu apa. Misalnya kalau dibandingkan dengan definisi pribumisasi Islam ataupun Islam Nusantara misalnya. Mungkin fikih peradaban ini ingin menggeser skop NU yang tadinya Indonesian sentris menjadi global sentris. Wow. Ya. Karena peradaban ini kan pasti besar kan, global kan, tidak hanya meliputi satu negara. Tetapi proyek ambisius ini malah kesandung dengan problem-problem elementer, persoalan tambang lah, persoalan dinamika hadromautisme bersama Ba'alwi, persoalan SKSK. Jadi itulah, ini menarik sekali bahwa proyek mercusuar yang besar sekali Islam fikih peradaban itu malah kesandung oleh problem-problem elementer yang seharusnya tidak dialami oleh PBNU. Saya tambahi, Gus ya. Ya, gimana tuh Gus Ajis? Jadi bagaimana apa namanya sukses dalam mengembangkan pemikiran fikih peradaban sementara di rumah tangganya sendiri acak-acakan, Gus. Iya itu. Bagaimana seorang apa namanya ketua umum itu bisa dipecat oleh Rois Am? Tentu ini adalah satu sejarah pertama yang terjadi di Nahdlatul Ulama, kali pertamanya bahwa seorang ketua umum itu bisa dipecat oleh Rois Am. Nah, terkait dengan ini, Gus. Nah, terkait dengan ini. Tadi Gus kan menyebutkan apa beberapa SK-SK yang apa mangkrak ya. Artinya dari semenjak fenomena polemik Ba'alawi ini, ya kita cukup tahu lah di beberapa PCNU di beberapa daerah, ya PCNU misalkan di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian di Jakarta, kemudian di dan beberapa tempat-tempat yang lain. Saya teringat dengan satu statement Gus Dur itu, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon diluruskan, bahwa Rizik atau organisasinya lah, itu organisasi preman gitu. Nah, artinya di sini kan ada premanisme. Artinya kalau PCNU itu tidak satu atau tidak mengikuti arahan saya atau tidak satu pemikiran dengan saya atau melawan saya dalam tanda kutip apa persoalan atau polemik Ba'alawi ya di Nusantara ini, maka kamu tidak saya SK-kan. Nah, meskipun sudah ada apa klarifikasi dari Sekjen bahwa itu karena persyaratannya kurang ini itu sehingga ya sampai sekarang tidak saya tanda tangani. Nah, artinya sebenarnya tugas sekretaris itu apa sih? Bukannya tugas sekretaris itu adalah untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang. Kemudian apa ketika persyaratan tersebut itu sudah lengkap, misalkan seperti dokumentasi ataupun apa namanya proses bagaimana muker apa tuh convert cap atau convert will itu harus apa namanya persyaratannya harus diinikan sehingga dia harus melengkapi. Ketika sudah lengkap baru saya inikan. Nah, artinya ini kan satu sikap pengelesan, Gus. Sikap ngeles dari Sekjen, di mana tugas dia seharusnya itu malah terabaikan. Atau mungkin karena apa namanya dia itu statusnya pun juga sekaligus sebagai seorang menteri. Nah, sehingga dia itu tidak apa namanya tidak meluangkan waktunya atau memang tidak memiliki waktu untuk mengatasi itu semua atau memang dia itu terpapar oleh ideologi Yamanism atau Hadromatism
Atau premanisme tadi itu, Gus? Gimana Iya. menurut Gus Rogi ya? Begini, saya ingin sedikit curhat juga karena saya juga aktif sebagai pengurus struktural NU di Kota Cirebon. Saya jadi wakil sekretaris di PCI NU United Kingdom juga. Saya konon jadi pengurus, tapi saya nggak pernah tahu saya jadi pengurus bidang apa. Kemudian juga SK-nya ada tidak. Tetapi kalau di Oke. PCI NU Kota Cirebon memang saya pegang SK-nya. Nah, yang saya mau curhat itu begini. Eh saya itu jadi pengurus struktural NU itu ngalami di zaman PBNU-nya Buya Said dan juga ngalami di yang sekarang ya, Gus Yahya. Mungkin perbedaannya adalah di zaman Buya Said itu nggak terlalu apa namanya itu nggak terlalu sifatnya administratif, ya. Beda dengan sekarang itu sangat-sangat administratif dan administrasi itu terkadang dijadikan alat politik. Makanya SK misalnya susah turun. Nah, yang susah turun itu ini kejadian di PCI NU UK, terutama periode yang kemarin. Periode yang kemarin bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang saya nggak tahu SK-nya udah turun belum. Ya, tetapi yang kemarin itu sampai akhir kayaknya nggak dapat SK tuh. Karena apa? Astagfirullah. Karena PCI NU United Kingdom pernah mengkritik PBNU masalah tambang. Parah, Gus, parah. Nah, tetapi kenapa yang PCNU Kota Cirebon saya dapat SK? Ini juga ada kisahnya, Gus Aziz. Saya bongkar aja lah Gimana di tuh? sini. Saya Iya. bongkar aja nih. Jadi sekretarisnya itu Mbak Alwi. Oh. Oh. Dan konon pada mulanya ketika disetorkan nama itu ke wilayah, awalnya bukan seorang Mbak Alwi yang dijadikan sekjennya, yang jadikan sekretaris, maksudnya sekretaris PC gitu. Oke. Tetapi di tengah jalan waktu itu Jatman juga masih sama Pak Lutfi bin Yahya waktu itu. Kemudian tiba-tiba katanya, kata sebagian selentingan, namanya berubah kemudian. Oh. Begitulah. Dan saya pun jadi wakil sekretaris di situ, di PCNU Kota Cirebon. Tetapi sekali lagi, persoalan NU ini karena saya paling malas dengan politisasinya, tapi saya paling suka dengan forum-forum musyawarah ilmiah bersama Nahdien, bersama Jamaah. Hanya dalam konteks itu saya Nahdlatul Ulama. Tetapi kadang juga saya itu gemes kalau ada misalnya fenomena politisasi semacam itu gitu. Apalagi kalau misal yang duduk pada kursi-kursi atau jabatan-jabatan strategis itu bagi saya itu orang tidak layak baik secara kapasitas keilmuan maupun kapasitas moral, kapasitas etik lainnya. Jadi kadang saya juga mengkritisi beledak-beledak baik, saya nggak takut apa. Kalau emang nggak layak ya you nggak layak lah gitu kan. Dan ini kritik saya juga ada semacam perbedaan. Saya itu ngikuti kaderisasi NU itu di zamannya Buya Said, saya ikut Madrasah Kader Nahdlatul Ulama MKNU. Di zaman Gus Yahya ini saya ikut PD PKPNU ya. Terakhir itu ada PMKNU di Cirebon juga. Saya sudah di UK ya. Kalau saya masih di Cirebon mungkin saya ikut karena sebagian orang ngedorong-dorong saya maju. Tetapi yang saya kritisi juga selain terkadang persoalan administrasi ini di apa namanya dijadikan alat politik ya untuk nahan-nahan SK dan lain-lain. Saya melihat ada fenomena pengkerdilan Nahdlatul Ulama melalui sistem kaderisasi. Sebelum era Gus Yahya tidak ada sistem kaderisasi di NU itu yang serigid ini. Dari mulai PDPKPNU, PMKNU, sampai AKNNU yang kemarin sempat kasus karena mendatangkan Peter Berkowitz itu adalah forum tertinggi kaderisasi. Nah, maksud saya begini, kenapa saya bilang ini upaya pengkerdilan? Karena NU ini sebetulnya kan organisasi ulama yang sebetulnya garis ideologinya itu sudah clear ada di Konun Asasi, ada di ADART tanpa perlu kaderisasi serigid ini, dan juga untuk membedakan organisasi induk NU terhadap banom-banomnya. Beda kalau banom-banom punya kaderisasi yang rigid. IPNU misalnya. IPNU punya Makesta, punya Lakmud gitu kan. Saya PMII dulu punya apa namanya itu PKD, kemudian apa namanya itu pelatihan kader nasional, kemudian pelatihan kader media, PKM dan seterusnya.
Nah, NU itu mau dibuat seperti mirip Banomnya malah. Iya kan? Itu Banomnya Iya. kan rigid. Ada LKD, ada segala macam sampai puncak. Lah NU dibuat kaderisasinya serigid itu. Saya punya kekhawatiran, alih-alih ini mendisiplinkan pengurus, justru malah memperkecil ruang gerak NU itu sendiri, jadi malah semakin eksklusif. Ingat, bagi kita, bagi saya lah, NU itu pernah dibilang oleh salah satu kiai itu begini karakteristiknya. NU itu ketat tapi longgar. Jangan sampai ketat tapi longgar itu maksudnya begini. Kita itu punya dalil-dalil segala macam, tetapi untuk menafsirkan dalil-dalil itu jangan saklek secara otoriter, secara kaku menafsirkan itu. Oke, kita punya sistem nih, kita punya sistem kaderisasi segala macam, tetapi jangan terlalu saklek melaksanakan sistem itu tidak pada tempatnya, karena yang miris itu begini, Gus. Satu ketika saya di Sukabumi di tempat mertua juga aktif di NU jadi mustasyar dan lain-lain. Saya itu ngumpul dengan kiai-kiai yang ada di Sukabumi. Itu ada curhat begini, mereka habis ikut PDPKPNU. Mereka itu merasa tersinggung ketika pas ikut PDPKPNU itu diatur-atur oleh pemateri yang pematerinya itu jauh usianya dari kiai sepuh itu. Istilahnya masih kelas ya, kalaupun kiai baru awal lah gitu, umurnya pun baru berapa, tapi udah istilahnya ngatur-ngatur si kiai-kiai yang udah sepuh-sepuh ini di forum PDPKPNU. Itu artinya dikritik kan. Karena sebetulnya kalau untuk mengartikulasikan NU itu sendiri, si kiai-kiai sepuh ini lebih punya ilmunya. Mereka nggak cuma baca buku, mereka ngalami konteks NU dijalankan di akar rumput di daerahnya. Begitu. Nah ini kan ironi, Gus. Makanya oleh saya, oke lah, nggak apa-apa dibuat sistem kaderisasi, tetapi ingat, wataknya NU itu ketat tapi longgar. Oke, dibuat sistem kaderisasinya ketat supaya nggak sembarang orang bisa jadi pengurus. Tetapi juga jangan sampai hal semacam itu tuh muncul gitu loh. Yang tadi saya ceritakan. Harus itu tadi tetap ketat tapi longgar. Jangan malah mengkerdilkan jatuhnya ruang gerak ini. Makanya jangan heran, konon ada kisah, itu Kiai Marzuki Mustakmar sertifikat kaderisasinya nggak dikasih misalnya. Ya pada akhirnya kan ini upaya pengkerdilan itu dengan cara seperti itu. Gitu Gus. Menurut ini gimana? Gus ya. Politisasi ya. Politisasi melalui alat administrasi. Nah, ya alhamdulillah Gus, masalah ini hari ini saya rasa berbeda ya, karena apa namanya materinya itu saya rasa begitu berat, bahkan dari teman-teman ya di komen-komen itu bahasanya terlalu ilmiah Gus. Aduh, sorry. Terlalu banyak sasi-sasinya itu. Wow, artikulasi gitu. Ya, saya kadang mencari cara bagaimana untuk menjelaskan supaya sederhana, apalagi dalam konteks saya ini sedang baca terus paper-paper berbahasa Inggris gitu misalnya. Bagaimana membahasa Indonesia kan supaya mudah dipahami. Nah, gitu. Kedepannya Gus, untuk bahasanya yang sedang-sedang aja gitu. Artinya biar teman-teman kita ini kan dari berbagai macam kalangan gitu ya, nggak semuanya itu dari kalangan akademisi gitu Gus. Jadi yang sasi-sasi itu nggak, sebagian teman-teman kita itu nggak ngeh gitu apa maksudnya. Gitu. Sorry, saya minta maaf. Nggak apa-apa Gus, batu pelajaran ya ini. Masalah. Jadi karena udah 1,5 jam lebih Gus untuk apa namanya bisa menyampaikan closing statementnya Gus. Ya, oke. Sebagai penutup, kembali ke topik pembahasan di awal tadi soal gelar Waliul Amri Ad-Daruri. Sekali lagi harapan kita adalah elit PBNU ketika ingin menyampaikan pesan, delivering the message, asik, menyampaikan pesan melalui pidato, melalui pengajian, itu sampaikanlah konteksnya secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menuju Muktamar ke-35 ini, saya pribadi berharap
NU harus tetap berdiri di atas landasan epistemologis dan ideologisnya sejak minimal NU berdiri 1926 hingga sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, NU jangan terpengaruh oleh hadromautisme, karena itu akan membahayakan objektivitas, kebebasan berpikir, dan ketajaman nalar berpikirnya orang-orang NU, para ulamanya, para intelektualnya. Itu akan tumpul nanti kalau kena hadromautisme. Yang terakhir, harus ada revolusi struktural. Nahdlatul Ulama dari PBNU sampai ke MWC kalau perlu. Supaya apa? Ya. Jangan sampai kebobrokan yang sudah ada di beberapa tahun terakhir, di mana ada politisasi melalui syarat administratif, melalui kaderisasi, bahkan sampai upaya-upaya ingin mengakses tambang misalnya, itu tidak dilanjut-lanjutkan. Harus ada revolusi struktural, bahkan revolusi kebudayaan kalau perlu di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dari sejak PBNU hingga ke MWC ke ranting-ranting bahkan. Begitu Gus Aziz, terima kasih banyak. Siap, Gus Rocky, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa ya, dari awal sampai akhir, Gus. Daging semua. Jadi Amin. kalau saya tambahkan, saya teringat dengan suatu ayat yang kemarin saya ulas ya, dari tafsir Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengenai ayat wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Artinya di sini ada satu redaksi alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dzalimi ahluha. Di mana banyak orang-orang yang lemah. Artinya dari akar rumput ya, dari kalangan perempuan, dari kalangan laki-laki, dari kalangan anak-anak atau budak. Mereka berdoa, ya Allah, keluarkanlah kami dari desa atau tempat yang penduduknya zalim ini. Nah, jangan sampai nanti ke depannya, Gus, di saat terjadi carut-marut di PBNU, yang tentu PBNU itu sudah banyak penyakitnya. Artinya dari kalangan pengurus-pengurusnya, sistem yang tidak berjalan atau politisasi ADART atau administrasi yang kemudian dimanfaatkan untuk menyepak satu sosok, satu tokoh. Nanti jangan sampai pada akhirnya orang-orang warga Nahdien itu berdoa, ya Allah, akhrijna min hadhil jam'iyya az-zalimi ahluha. Nah, jangan sampai seperti itu, Gus. Betul. Artinya kita punya harapan yang tinggi lah kepada NU. Dan kita tidak boleh melupakan sejarah di masa lalu bahwa NU pernah berjaya di masanya. Nah, jangan sampai kemudian para generasi penerus dari Nahdliyin ini justru malah merusak apa yang sudah bangun oleh para kiai-kiai kita terdahulu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Gus Rocky. Sami-sami Gus. Terima kasih banyak. Untuk podcast pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dari kalangan gibin-gibin yang statusnya itu lebih jongos daripada jongos yang sebenarnya itu sudah tidak bercokol lagi di kepengurusan Nahdlatul Ulama Pusat atau di PBNU. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.